ada satu hal yang aneh, 1 bulan lebih suami saya tuh nggak bisa makan. Setelah didoakan Kristen itu. Sebelum tuh pokoknya 1 bulan lebih, Oktober ke November, Oktober tanggal 10 sampai November pertengahan, berarti 1 bulan lebih ya, itu nggak mau makan, nggak bisa, kata dia tuh ada batu gede nempelin dia, mau siang mau malam. Terus habis didoain itu, di gereja waktu itu didoain itu kan mereka doain, saya ikut aja gitu kan, sambil saya kan merasakan yang tadi. Terus baunya itu loh sister, baunya tuh yang kayak comberan, bau keringetnya, bau muntahnya gitu. Nah yang saya lihat adalah baunya nggak peduli saya ya, udah beres tuh dia minta makan. Wih hebat juga nih orang Kristen doanya. Shalom, berjumpa lagi Papers di There is Hope. Benar kali sekali. Ini ya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu, tentunya bertegur sapa buat para Papers semuanya sekarang ini yang mungkin lagi perasaannya lagi tertekan, yang perasaannya lagi galau, mungkin habis nonton kita tambah tertekan ya. Semoga enggak ya. Jangan dong ya Papers. Hari ini kita punya bintang tamu yang sangat luar biasa. Dia yang dari dunia sekuler sekarang sudah mulai berpindah ya, dan mulai lagi Pak. Udah firm ya ke dunia rohani. Dan ini langsung kita panggilkan bintang tamu kita, Lucy Daiva. Apa kabar Lucy? Puji Tuhan, Mas sama Mbak E. Aku panggilnya Mas apa Ibu apa Bapak ya? Tante sama Om. Jangan dong. Panggilnya bro aja, bro and sis. Biar nggak kelihatan tuir. Gimana kesibukannya sekarang ini? Puji Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Amin. Wah luar biasa ya. Kita melihat ini perubahan ya. Kedengaran dari suaranya kayaknya suaranya merdu nih. Pasti penyanyi dia. Nah, terus kita pengen tahu dong awal karirnya dulu di dunia sekuler itu sudah kemana aja sih? Tahun berapa ya? Tahun 2004 itu pertama kali saya menapaki dunia entertain. Maksudnya di dunia artis Di dunia artisnya. Sebagai penyanyi. Penyanyi. Jadi tahun 2003 sebenarnya justru 2003 itu sinetron dulu sama Mas Garin. Sama sinetron. FTV. 2007. 2003. Iya, benar. 2003 ke 2004 sambil mempersiapkan album. Saat itu saya udah main sinetron. Kecil-kecil lah ya, tapi karena memang udah lebih sering nyanyinya di panggung ke panggung sambil mempersiapkan album. Dan sebelum ada album memang udah nyanyi juga di TV, di SCTV, di beberapa gitu. Nah akhirnya 2004 bulan apa saya lupa, pokoknya 2004 awal itu puji Tuhan, tapi masih belum puji Tuhan ya. masih belum puji Tuhan, diizinkan Tuhan untuk punya album namanya Dangdut Etnik kolaborasi Lucy Daiva. Jadi Dangdut Etnik tua-tua keladi versi Dangdut Lucy Daiva. Nah itu tahun 2004. Jadi dibikin versi rock tapi dangdut, karena aku kan dulu agak ngerok dan dangdut gitu. Karena dangdut rockdut. Karena kan saat itu dangdut lagi happening banget. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang banyak ada masa si peminatnya. turunnya. Tetap sih ya nggak bakalan pernah mati. Cuma dia pernah di atas banget gitu. Tahun 2004, 5, 6 itu di atas banget lah dangdut. Nah puji Tuhan saya dikontrak sama satu buah label. Nah dari situlah pintu terbuka nih untuk dunia entertain buat Lucy, Ibu. Benar sister mesti panggil. Aku tidak sopan ya. Apa aja boleh kok. Akhirnya 2004 itu Lucy pintu terbuka untuk aku di dunia entertain. Tapi memang karena cita-citaku dari dulu pengen jadi penyanyi gitu. Lebih dalam arti memang sukanya dinyanyi, passionnya dinyanyi. Sinetron itu cuma ya kebetulan aja dibilang bisa acting. Bonus lah ya. Gitu. Aku cuma ambil FTV aja. Terus akhirnya nyanyi lebih diutamakan dari 2004 sampai akhirnya 2005, 6, 7 terus nyanyi sampai akhirnya nikah. Nikahnya juga 2004 sih sebenarnya, karena waktu itu mau ke Jerman, sister bro. Jadi Lucy mau ke Jerman, mau go internasional di Jerman. Tapi kenyataannya ya saya sebagai manusia merencanakan dengan matang dengan tim, dengan manajemen. Waktu itu 2004 bersama
arranger di Indonesia namanya Didi AGP. Tahu ya Mas Didi AGP, mantannya Mbak Dian HP kalau nggak salah ya. Nah itu kita punya rencana memang mau go internasional. Tapi prinsipnya adalah pada saat kita sudah punya rencana-rencana yang indah secara manusia, tapi ternyata akhirnya nggak bisa. Ya bukan nggak bisa, akhirnya berubah dan itu belum kenal Tuhan. Berubah dalam artian ya udah ternyata rencana manusia itu tidak sama dengan rencana Tuhan. Tapi di 2000 akhir saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Padahal waktu itu Lucy lagi karirnya gitu loh. Nah, ngomong-ngomong mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana seorang Lucy Daiva, seorang yang dulu adalah artis yang mungkin dikasih kesempatan sama Tuhan pada saat itu, terus bisa mengenal bahkan juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana pada saat itu? Boleh dibagikan. Jadi 2004 itu Lucy menikah, Sister Bro. Nah menikah tuh inilah ya, saya titip teman-teman setelah Lucy mengenal Tuhan ya Bu. Kejadian saya mungkin 1 juta dari 1 gitu. Jadi waktu saya menikah itu saya main-main. Lucy menikah itu karena memang karena harus ibu bapak nggak izinin saya keluar ke Jerman kalau nggak ada yang jagain. Nah karena kebetulan waktu itu yang bawa saya ini orang yang ternyata ada maunya gitu. Jadi kalau lu mau ya udah minta izin. Singkat cerita ada kita nikah guna untuk ke Jerman. Tapi ternyata pernikahan itu memang saya main-main. Saya berpikir gini, ya udah deh, gue nikah aja. Nanti kalau nggak cocok kita cerai di Jerman, gue cari bule. Karena aku ngerasa aku masih muda, aku masih dicari-cari orang dan masih dilulukan sebagai seorang penyanyi pada saat itu. Singkat cerita, nikah nih, Oktober nikah. Rencana kita November mau ke Jerman. Kenyataannya ribut besar perusahaannya. Produser saya dengan yang jadi suami saya, ributnya gede banget ya. Yang ternyata ada saya nggak bisa ceritakan internnya. Akhirnya ternyata nggak jadi ke Jerman dan saya akhirnya ngobatin orang sakit. Jadi waktu itu suami saya yang pada saat itu dia sakit, Sister, dia sakit dan kalau dia nggak sakit, mungkin saya saat itu langsung ceraikan dia, tinggalin ya. Karena ngerasa tertipu. Mana nih? Iya. Kok nggak ada nih? Secara manusia ya, secara manusia nggak ada betul, gitu ya. Secara manusia tertipu. Ada udang di balik bakwan juga gitu. ya. Enak dong. Enak itu. Enak itu mah. Ini enggak ada udang di balik batu, batunya gede, ketiban, mati udah ya gitu pokoknya. Nah, terus akhirnya saya ngurusin dia sakit. Berapa tahun? 2 bulan dia sakit, kurang lebih 2 bulan. Nah ini waktu saya menikah dengan suami saya yang dulu. Suami saya dulu itu kecil-kecilnya Muslim, Islam ya. Lalu katanya dia besarnya pengikut Yesus katanya. Tapi setelah waktu kenal sama saya KTP-nya Islam gitu. Terus saya pikir sebodoh amat lah gitulah. Karena saya pikir bukan urusan lah ya udah ya. Pikir gue mau kawin aja sebagai pas aja gitu. Karena memang kenapa? Karena hidup saya tuh udah kacau banget, Sister. Jadi sebenarnya waktu itu saya keluar negeri tuh karena memang mau pelarian. Pelarian dari semua keterpurukan hidup saya. Dari kecil saya punya masa lalu yang kelam. Bagaimana saya menghadapi yang harusnya seorang anak itu tidak menghadapi gitu. Tapi saya menghadapi itu semua sendirian. Dan jadi saya merasa udah deh gue keluar negeri aja. Yang penting orang tua gue kan taunya duit aja saat itu ya. Keluarga aku taunya duit, ya udah penting gue kirim, gue nggak usah ada di Indonesia karena aku ngerasa hidupku udah hancur banget gitu. Tapi ternyata enggak ya kan. Semakin hancur. Udah masa aku hidup dengan masa lalu yang kelam. Terus ditambah menikah dengan ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Nggak jadi keluar negeri, gue terpuruk. Maksudnya udah masuk ke dalam perangkap sendiri kan. Akhirnya nikah kan ke perangkap sendiri kan. Nikah yang kita nggak mencintai gitu loh, karena memang terpaksa gitu. Nah akhirnya justru tapi setelah di dalam pernikahan itu saya tuh bukan perempuan yang tega gitu. Padahal kalau dalam dunia keartisan bisa aja tega gitu.
karena nggak ada apa-apanya, lu ngapain gua kawinin gitu. Tapi saya nggak begitu, karena saya lihat nih orang sakit, padahal dia nggak punya pekerjaan sama sekali. Tapi saya ngerasa ya pokoknya secara manusia saya harus urusin dia gitu, urusin dia sebulan lebih gitu. Terus ternyata saya bawa ke rumah sakit clean, nggak ada sakit apa-apa. Ternyata tidak ada sakit apa-apa. Nggak ada sakit apa-apa. Ternyata magic. Ya, maksudnya ada faktor magic lah. Nah pada saat itu saya bawa lah ke keyakinan saya ya. Dulu saya bawa ke guru-guru saya bawa ke pokoknya orang-orang pintar yang menurut saya bisa nyembuhin ini penyakit yang memang bukan secara kedokteran gitu. Sampai 1 bulan lebih itu ada satu masa di mana akhirnya ada seseorang lah, orang pintar yang dia bisa membantu gitu. Tapi pilihannya 2, kalau nggak suami saya yang mati, orang yang kiri mati gitu. Pilihannya seperti itu. Nah singkat cerita udah, akhirnya ini suami saya udah mau mati. Ini 1 bulan lebih suami saya udah mau mati satu malam. Kita berdoa dengan cara saya pada saat itu ya. Kita sholat, kita doa, kita apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan kita merasakan bagaimana sihir teluh itu datang ke rumah kita, sister. Saya waktu itu memang sixth sense. Jadi Lucy itu bisa tahu itu yang datang mana, itu Lucy tahu. Akhirnya satu masa saya sholat, saya belum selesai mau kena saya cuma bilang gini, ya Allah kalau mau ambil suamiku ambil. Kalau sister ngeliat suami kita yang hidup enggak mati enggak itu kan kita pikir ya udahlah ambil pasrah aja kan gitu ya. Ambil gitu. Dan dia juga udah pamit terus, udah minta maaf, udah pamit aja. Terus akhirnya saya bilang pada saat setelah begitu tiba-tiba bapaknya telepon saya. Nah bapaknya telepon saya, Lucy ada apa katanya gitu. Terus saya ceritakan gini. Nah si bapak nyuruh saya baca firman Tuhan. Oke, saya kasih tahu. Keluarga besar suami saya juga dulunya pada Islam terus akhirnya mereka percaya Yesus. Terus akhirnya mereka tahu kita beda iman, tapi suami saya masih tetap baca Alkitab walaupun kita udah menikah satu agama ya. Dan dia juga akhirnya kita Islamkan kembali supaya kita menikah dengan yang benar, betul menurut saya. Terus akhirnya dia dibacakan sama saya. Kalau besok nggak sembuh pulang ke Bali. Akhirnya kita ke Bali. Singkat cerita kita di Bali. Nah di Bali itulah udah kumpul semua teman-teman gereja. Saya udah ikhlas loh. Biarin dia mau didoain pakai cara apa gitu kan. Karena kita pikir semua doa bener semua doa bener, ya udahlah biarin aja pokoknya didoain. Nah justru pada saat didoakan itulah kejadian-kejadian janggal terjadi gitu. Dimana pada saat abis mendoakan tuh yang 1 bulan lebih setelah didoakan ya, pokoknya manifestasi lah secara Kristen, saya nggak tahu. Tapi pada saat itu didoakan, sister, Lucy tuh kan didoakan saya dengan cara saya. Mertua saya bilang gini, mertua saya yang dulu bilang, Lucy kamu doanya pakai cara kamu ya. Ya oke, saya doa dengan cara saya. Saya baca Al-Fatihah, saya baca semua ayat yang saya tahu. Justru waktu saya baca juga itu tiba-tiba Lucy nggak ada di situ. Aku tuh tiba-tiba lagi ada di sebuah taman yang saya tahu sekarang itu adalah taman surga. Jadi saya berlari-lari di situ karena merasa seneng, enak gitu, ngerasa sendirian tapi nggak ketakutan. Pokoknya aku mau di situ gitu. Dan aku berlari-larian sampai ke ujung-ujung tempatnya tuh, dari mulai hutan-hutan yang tidak menakutkan, lalu sampai ke bukit-bukit yang kayak Teletubbies tapi hijaunya bagus banget. Terus sampai aku mau masuk aku lihat ada gerbang tapi di depannya ada baki. Aku mau lari ke sana. Terus sampai akhirnya ada anggur yang banyak berterbangan sampai menyerupai sinar surya, terang dan nggak bisa dilihat seperti bukan nggak bisa dilihat, maksudnya silau lah ya. Enggak silau juga. Tapi enggak sinar terang aja gitu. Iya, sinar surya kan agak kuning tapi ini kuningnya keemasan dan tidak menyilaukan gitu. Lalu Lucy mau lari ke sana, tapi tiba-tiba suamiku pada saat dia didoakan, begitu kali ya, dia nyentuh saya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Saya akhirnya astagfirullahaladzim, saya lagi ngedoain suami aku nih. Nah, aku konsen lagi di suami. Itu penglihatan pertama Lucy. Nah, berikutnya malamnya, terus akhirnya setelah itu malam baru saya sholat, karena pada saat itu memang lagi bulan puasa, mau mendekati lebaran. Saya sholat, nah di tengah malam saya cuma sholat begini. Nah ada satu hal yang aneh, 1 bulan lebih suami saya tuh nggak bisa makan. Setelah didoakan Kristen itu? Sebelum tuh pokoknya 1 bulan lebih
Oktober ke November. Oktober tanggal 10 sampai November pertengahan. Berarti 1 bulan lebih ya. Itu nggak mau makan. Nggak bisa. Kata dia tuh ada batu gede nempelin dia. Mau siang mau malam. Terus habis didoain itu. Di gereja waktu itu didoain itu kan mereka doain, saya ikut aja gitu kan, sambil saya kan merasakan yang tadi. Terus baunya itu loh sister, baunya tuh yang kayak comberan, bau keringetnya, bau muntahnya gitu. Nah yang saya lihat adalah baunya nggak peduli saya ya. Udah beres tuh dia minta makan. Wih hebat juga nih orang Kristen doanya. Saya dalam hati saya gini, hebat merasakan juga. pelepasan. Iya lah kan aku nggak tahu itu pelepasan. Lucy cuma hebat juga nih orang Kristen. Guru-guru gue aja kagak segini hebatnya gitu kan. Habis itu minta makan udah. Oke malamnya sebelum itu si pendetanya ngobrol itu namanya kesaksian. Kan Lucy nggak tahu dulu kan mereka bersaksi tapi Lucy marah-marah dia bersaksi karena nggak terima. Nah, sebagai seorang Lucy yang tadi sudah merasakan dunia sekuler, menyanyi, sinetron, terus punya permasalahan dengan keluarga, suami, ya kan, dan akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, apa sih yang dirasakan oleh seorang Lucy setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Perasaannya itu sebenarnya dari awal yang kita awam banget kalau ditanyanya sekarang kan beda. Kalau sekarang kan emang udah paten karena memang sudah terpupuk dan akarnya tuh udah sampai nembus ke tanah gitu. Amin. Nah, tapi kita bicara sebelum akar itu tumbuh, itu Lucy panjang sekali sister bro. Ada pergumulannya sendiri? Ada pergumulan? Oh, bukan lagi pergumulan. Dari 2004 Lucy berjumpa dan Yesus itu sendiri yang nginjilin Lucy. Tapi itu aja masih belum cukup alasan untuk saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Apa yang membuat waktu itu nggak percaya? Nggak, masa iya sih? Oh gitu. Keyakinan aku bahwa Yesus itu manusia, kok bisa jadi Tuhan, nggak mungkin gitu. Ya, pada waktu pengetahuan pada dulu ya, belum jadi tahu ya. Walaupun sebenarnya Yesus itu sendiri sudah banyak nolongin aku, nolongin bapak aku. Bapakku pernah kecelakaan sampai nggak ingat siapa-siapa, didoain sama orang Kristen, terus jadi inget. Itu tuh Lucy tuh gila anjir. Orang Kristen doanya parah ya gitu Bu. Ya, cuma ngerasa masa iya sih, tetap nggak gitu, tetap merasa nggak mungkin. Sampai Lucy 2007 melahirkan. Jadi melahirkan kan kalau disesar kayak disalib ya. Iya loh, kalau disesar tuh kayak disalib begini. Terus aku tuh kan orangnya alergi sama sesuatu. Nah pada saat dia operasi saya nggak bisa bernapas. Di sini ketutup semua. Itu 2007 ya. Ketutup semua. Terus saya bilang gini, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya pikir, saya teriak dokter tolong. Tapi dalam kondisi bius saya pelan. Saya pikir tuh dokter yang namperin saya. Nongol di sebelah kanan saya. Itu Yesus. Dia bilang gini, tenang anakku, aku di sini. Jadi aku mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Itu pun masih belum menjadi alasan gitu besar masih untuk bebal ya. Iya, ya benar. Itu saya sangat bebal. Sampai akhirnya 2011 pindah ke Bali dan saya akan mendalami benar-benar. Karena kan dulu ngerasa waktu 2000 itu sebelum 11 itu kan Lucy masih di entertain. Bukan cuma di depan, Lucy punya manajemen artis dulu namanya Lidi Manajemen dan cukup besar. Sehingga rasanya ada perasaan takut. Bukan malu, takut semua klien gue kabur. Takut nggak punya kerjaan. Banyak lah takut. Bahkan waktu di intervensi sama temen nih, sama penyanyi dangdut, ini pada orang banyak. Lo katanya dia orang Kristen. Saya nggak jawab loh. Takut. Allahu Akbar, aduh jawab apa ya? Dengan bohong. Oh enggak, saya Muslim. Dalam arti gue yang penting Yesus, gue percaya Yesus itu Tuhan di dalam hatiku gitu. Jadi cuma ngerasa buat sendiri aja gitu. Ya udah, 2011, 12, 13, 16, 17, 18 sampai 2020 akhir. Nah, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang mungkin ada nggak yang ingin dilakukan oleh seorang Lucy pada saat mengalami perjumpaan itu? Udah yang di saat sekarang titiknya sudah firm. Udah sekarang. Tadi kan di 2011 tuh. Nah, kita bicara bagaimana lebih firm lagi di tahun 2021. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh seorang Lucy? Kalau setelah itu akhirnya kalau sekarang itu pun saya yakin bentuk dari
luar biasa baiknya Tuhan. Amin. Saya bisa seperti ini dengan tidak pernah malu lagi bicara tentang Yesus dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau sekarang ditanya apa yang mau saya lakukan, saya lakukan cuma satu, tetap saya selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Itu aja. Amin. Caranya apa? Ya sudah, saya senangkan hati Tuhan. Seperti saat ini, sekarang 2 tahun ini, kurang dari 2 tahun, saya tanpa saya sadari saya full pelayanan dan melayani Tuhan. Bekerja buat Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Orang bingung, maksudnya bekerja di ladang Tuhan apa? Ya udah, bekerja buat Tuhan. Contoh, saya punya channel YouTube emang benar-benar buat menginjil. Lalu saya ketemu sama siapapun. Boleh tahu dong channel YouTube apa? Lucy Daiva channel. Lucy Daiva ya. Lucy Daiva channel. Itu emang khusus channelnya untuk penginjilan. Saya sebenarnya nggak tahu tadi itu penginjilan. Jadi Lucy itu memang sharing kehidupan saya. Terus sambil doa Tuhan kasih firman. Jadi Lucy bacain firman yang saya dapat kayak gitu. Terus sambil juga kesaksian puji, nyanyi lagu-lagu rohani. Itu aja sih di YouTube saya. Terus akhirnya puji Tuhan malah diundang beberapa tempat untuk sharing firman juga. Saya bukan pendeta. Awalnya enggak, saya cuma sebagai kesaksian pujian aja. Terus akhirnya karena sudah di sana sini dipanggilin evangelis. Apaan sih evangelis? Lucy kan nggak ngerti ya. Jadi ya udah, akhirnya kemana-mana sekarang orang sambil Lucy kesaksian pujian, ya kadang-kadang juga Lucy dipanggil untuk sharing firman. Bukan pendeta ya, cuma sharing firman. Apa yang Lucy rasakan. Harapan apa yang kalau misalnya hidup di dalam Yesus, apa harapannya seorang Lucy yang sudah ada di dalam Yesus saat ini? Harapan saya banyak orang mengenal Yesus. Amin. Lewat apa yang kita lakukan. Amin. Jadi memang setiap bangun tidur sampai mau tidur, memang saya selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya harus apa untuk menyenangkan hatimu? Karena pelayanan kita yang sesungguhnya kan sebenarnya bukan buat di luar, bukan di mimbar. Bukan buat di mimbar ataupun di kayak gini kan kita juga melayani Tuhan. Tapi sebenarnya pelayanan kita yang sesungguhnya kan keluarga kita. Karena kebetulan saya single parent, ya jadi anak-anak saya. Makanya tadi izin dulu ya, itu anak gitu. Ya dulu, baru di luar urusan Tuhan. Nah, bagaimana kehidupanmu dengan orang tua, keluarga pada saat memutuskan untuk sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan? Nah, ini dahsyatnya Tuhan. Waktu saya masih setengah suam-suam kuku, justru keluarga itu juga jadi suam-suam kuku. Tapi di saat kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, dan kita cuma bilang, Tuhan udah gak ada waktu main-main. Aku udah gak lagi untuk main-main, dan udah gak ada waktu lagi untuk bermalu-malu mengikrarkan Engkau adalah juru selamat aku. Jadi di saat itu saya banyak belajar Bible study melalui online. Lalu puji Tuhan, yang saya gak pernah pikirkan, orang baik kasih saya beasiswa untuk masuk S2 teologi. Luar biasa ya. Dahsyat ya. Sekarang sudah dijalankan? Ya, lagi jalan. S1-nya sudah mengambil? S1-nya kan saya sekuler kan. Oh, jadi sekarang mengambil kan lanjut ke S2-nya. Jadi waktu itu saya bilang saya nggak mau ngambil kuliah karena anak-anak saya nomor 1. Dia cuma punya saya. Jadi saya nggak mau habiskan waktu saya untuk kuliah, saya bilang. Tapi ada seorang pendeta besar, Lucy, kamu ambil S2, mau nggak, katanya gitu. Waktu itu saya bilang, saya doa dulu. Yang pertama dia tawarkan beasiswa setengah, saya nggak mau, saya bilang. Saya hitung-hitung, biarpun setengah itu cukup untuk bayar sekolah anak saya yang pertama. Karena kan saya sekarang hidup dengan iman. Terus saya bilang, kalau saya harus sekolah Tuhan, aku gak mau keluarin uang. Tiba-tiba ada pendeta besar. Dan itu pasti Tuhan jawab. Iya. Terus saya doa, terus tiba-tiba gak lama, beberapa hari kemudian ketemu seorang hamba Tuhan. Terus dia bilang gini, Lucy, sebenarnya saya sebutkan aja Bapak Timotius Arifin, Gembala Besar Gereja Rock. Sebenarnya Bapak sudah siapkan jauh hari, tapi susah ketemu sama kamu, katanya. Akhirnya saya ketemu. Kamu mau sekolah, gak usah pikirin bayarannya. Berarti kan itu jawaban dari Tuhan. Saya bilang, iya, oke. Jadi saya udah sekolah udah sekitar 5 bulan. Haleluya. Amin. Tuhan baik. Jadi
Perlu PHPers kita belajar daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pasti kita semua dipakai Tuhan. Tapi respon hati kita yang sangat perlu. Apakah mau mengambil kesempatan itu tanpa mengulur-ngulur waktu atau tanpa terfokus dengan egosentris kita. Ya, jadi kita bisa belajar bahwa kesempatan itu Tuhan tunggu terus. Karena balik lagi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita. Amen. Dan saya percaya Lucy ini sudah dipilih Tuhan. Yes. Dan Tuhan bisa pakai siapapun. Yang mungkin kelihatan nampak bodoh kata dunia, tapi itu yang akan ditinggikan, bahkan diangkat, dipromosikan oleh Tuhan, asalkan kita sungguh-sungguh ya memiliki kerelaan hati, ketulusan, dan mau hidup dalam kebenaran. Itu yang pasti harus ada di situ akar dan dasarnya dan sandarannya balik lagi hanya kepada firman Tuhan. Betul sekali. Saya terlalu percaya untuk Amin. Nah, Lucy, setelah mengalami Tuhan Yesus sendiri dan awal ragu-ragu, pesannya Lucy dong buat PHPers semuanya nih yang sekarang ini mungkin ragu-ragu, masih takut, masih nggak percaya. Pesannya apa buat Pesannya mereka? Apa nih? Kalau Anda ragu-ragu, Anda malu, Anda takut, itu manusiawi. Karena saya butuh waktu belasan tahun untuk bisa melepas sifat seorang Petrus yang tidak mau mengaku Yesus di hadapan orang. Saya cuma pesan sama semua saudara. Saya butuh belasan tahun untuk saya bisa bilang, Yesus juru selamat saya. Dan dia Tuhan saya. Tapi di saat kita mempunyai kesempatan itu, kita pegang janji Tuhan. Dan kita jangan main-main. Dan di saat kita mau ke sana, supaya kamu tahu bagaimana kamu bisa benar-benar sungguh-sungguh dan takut. Hilangkan rasa takut dan hilangkan rasa malu. Dekatkan diri dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Karena itu yang saya lakukan. Saya butuh keberanian yang besar. Kalau cuma seorang Lucy Deiva, saya tidak akan pernah berani. Tapi pada saat saya menggantungkan hidup saya sama Tuhan, saya cuma bilang saat itu, saya cuma bilang, Tuhan, saya percaya. Aku udah gak takut lagi, mau aku gak makan, mau saya tidak diakui orang lain, mau saya dibuang, saya gak takut lagi. Jadi pada saat saya perkatakan itu dengan iman saya, tapi memang begitu bebal sebenarnya, karena waktunya panjang banget. Tapi jangan jadi seperti saya ya, saudara-saudara, karena terlalu membuang waktu. Saya kasih tahu, saya terlalu buang waktu untuk kebaikan Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara yang masih malu, yang masih takut, datang pada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, kasih saya keberanian. Amin. Karena keberanian ini bukan milik saya. Karena keberanian ini milik Engkau Tuhan. Percaya Tuhan akan berikan itu semua buat kamu. Amin. Maka terjadilah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Maka kita percaya Tuhan itu gak perlu diingetin. Amin. Tuhan tahu melakukan apa yang menjadi bagian dia. PHPers ingat, takut, ragu, gak percaya itu daging. Maka hiduplah dengan roh, maka tidak akan hidup dengan daging lagi. Itu dia. Terima kasih. Bonus nih, tadi kan belum kejawab. Tadinya kan orang tua saya kan tinggal ibu saya ya. Betul. Adik-adik dan kakak itu jadi seperti kayak ngebuang saya gitu ya. Jadi dalam arti saya sih memang udah gak apa-apa, ikhlas dan rela gitu. Tapi pada saat kita sungguh-sungguh dan serahkan semua sama Tuhan, hubungan kita jauh lebih baik. Dipulihkan ya. Dipulihkannya benar-benar dipulihkan. Mama tuh yang udah gak malu makan ya, ibu saya, dia kemana-mana tuh ke tetangga. Kalau dulu kan dengan bangganya ngomong, oh anakku lagi syuting, anakku nyanyi di sini. Kalau sekarang enggak, anakku mah sekarang kemana-mana pelayanan. Dia kagak tahu kan artinya pelayanan. dia banggain, anak aku sekarang si Lucy pelayanan terus. Emang pelayanan apa? Nggak tahu tuh. Pelayanan udah dari gereja. Jadi dia tuh sudah berani ngasih tahu gitu. Dan haleluya. Dan bahkan ibuku kalau diajak ngobrolin tentang kebaikan Tuhan udah nggak napik, didoain udah mau. Itulah hebat. Dahsyat Roh Kudus, luar biasa. Balik lagi, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah itu akan diselamatkan. Terima kasih PHPers buat hari ini, dan thank you banget buat Lucy. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan follow IG kita di th_bukan_official. Iya, ada pergumulan atau ingin didoakan, sakit, penyakit atau apapun, langsung tulis di komen. Nanti tim dari Shop akan tepang doa untuk Anda semuanya. Amin. Terima kasih ya PHPers, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu. Bye. Terima kasih Lucy. God bless. Kami diberkati.